and points invoking critical thinking. Kemudian the eclectically applied activities are also to build students' listening, micro skills, and their comprehensions towards the detailed content of the input tag. To do so, teachers can apply a three-phase technique ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ini ya familiarnya dengan pre-listening, kemudian whilst listening and post-listening activities ya. Kemudian to build students' understanding of related vocabulary, teachers can practice the use of such particular techniques as semantic web, crossword puzzle, word search puzzle, word picture matching, and mind map. Whereas to build students' awareness of the meanings of the typical expressions of the model text in context, teachers can visibly explore the use of language games or communicative games ya. Kemudian to sensitize the conversational moves of model spoken text ya. For example, interpersonal or transactional, teachers can assign students to work in pairs and to do dialogue recitations or play reading in which they read the dialogue as the way the characters are supposed to say. Nah, ini baru BKUF. BKUF itu memang bukan tahapan yang sekedar basa-basi tanya-tanya doang atau ngasih video doang, enggak Bapak Ibu. Namanya building knowledge of the field ya. Jadi kita kalau kalau tahapannya Chapel ini dikasih nama building knowledge of the field and context nih ya, Bapak Ibu ya. Nah, nah ini kan building knowledge of the context and field. Jadi sebenarnya di BKOF ini ya konteks dan field. Field itu topik Bapak Ibu. Nah ini topik. Jadi building knowledge of the field and context gitu ya. Jadi ini topik and context building gitu. Itu sebabnya dari speaking-nya tadi ya. Sorry tadi integrated. Nah, dari template ini nih, building knowledge of the field kayak gini, template kayak gini itu Bapak Ibu bisa menguraikannya menjadi activities-nya bisa menjadi 5 di sini ya. Task 1, task 2, task 3, task 4. Nah, dengan penjelasan bagaimana guru bisa bereklektik ya, bisa menggabungkan beberapa kegiatan dari metode-metode lain yang relevan untuk membelajarkan unsur-unsur teks ya, dan isi dari teks dari kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang. Kira-kira begitu Bapak Ibu gambarannya. Ya, dengan demikian study pack Bapak Ibu benar-benar study pack yang akan membekali siswa untuk belajar teks tertentu secara mandiri ya. Ya, karena Bapak Ibu sudah menyiapkan activities-nya sedemikian rupa sehingga mereka itu bisa belajar sendiri gitu. Ya, Bu Sari, is that clear? Yeah. Yeah. Ya. Nah, begitu yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Jadi, ya ini insya Allah akan jadi buku Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah jadi buku, kalaupun dijual tuh nggak mahal ya. Bapak Ibu bisa beli. Saya nggak promosi, tapi kan ini untuk perbaikan ya. Emang hasil penelitian seperti ini tuh untuk diseminasikan gitu. Terus supaya Bapak Ibu di lapangan itu bisa apa istilahnya bisa mendapatkan contoh yang nyata gitu. Bagaimana mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris berbasis teks yang benar-benar isinya adalah membelajarkan teks gitu ya dan sekaligus juga mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris gitu. Ya. Nah, contohnya kalau bahan ajar ya Bapak Ibu ya, contohnya sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya ya, kalau saya pribadi ya, saya tuh sebenarnya passion-nya tuh mengembangkan bahan ajar juga ya. Kalau misalnya punya banyak waktu aja itu, eee, yang sudah kami teori-teori yang sudah dipelajari itu bisa dipakai untuk mengembangkan banyak bahan ajar gitu. Cuman kan waktunya nggak memungkinkan karena kita kan mengajar juga ya. Nah, yang sudah kami usahakan kembangkan ya, ini kan hanya sekedar contoh sih di dalam buku ini ya.
Uh, nah ini ya, ini kami kasih contoh course grid-nya, model of course grid. Nah ini course grid-nya, terus ini a model of teaching and learning materials-nya. Kita lihat model bahan ajarnya, kami kasih nama interactions gitu ya. Karena untuk kelas 8 ini, modelnya tuh dari kelas 8, kalau SMP tuh kebanyakan memang text lesson kan, Bapak Ibu ada yang SMP kan ya? Atau SMK semua? Ini SMK semua Bu ini. Oh SMK semua, ya nggak apa-apa. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Ini untuk SMK hanya ya ini contoh aja just for your information sebagaimana tadi ya unit design yang tadi sudah saya jelaskan itu bisa diturunkan untuk mengembangkan a number of learning activities untuk SMP gitu ya, untuk level SMP. Nah kita mulai dari judulnya aja. What do you think of our school's camping program? Kasih judul itu juga nggak sekedar ngasih judul ya Bapak Ibu ya. Harus ada landasan apa teorinya. Ini kan what do you think of our school's camping program? Ini judulnya itu sudah menunjukkan apa Bapak Ibu? Sudah menunjukkan apa? KD kan? Sudah menunjukkan KD-nya bahwa di dalam unit ini mereka akan belajar apa Bapak Ibu? Text lesson ya yang melibatkan tindakan meminta dan memberi pendapat, ya kan? Ya. Nah ini bisa dilihat dari learning objectives-nya. Learning objectives-nya itu udah ada muatan karakter di sini ya. After learning this unit, you are expected to be able to be honest, polite, and confident in asking for and giving opinions or ideas to your teachers and friends. To your teachers and friends berarti lingkungan konteksnya itu kami batasi pada lingkungan yang terdekat siswa dengan siswa, ya. Ini hanya asking for and giving opinions kepada guru dan siswa. Jadi seluruh konteks di dalam unit ini ya isinya itu adalah konteks di sekolah antara guru dan siswa. Terus accurately, fluently, appropriately, and critically ask for and give opinions ya, or ideas to your teachers and friends. Kemudian friendly greet your teachers and friends, honestly provide relevant information, be aware of the values of respecting others' opinions, being honest, democratic, hardworking, and caring in the unit. Ini muatan karakternya tuh eksplisit banget, iya eksplisit banget Bapak Ibu, dieksplisitkan supaya siswa itu, oh ternyata di unit ini saya diharapkan mengembangkan karakter jujur, polite, karena kalau kita meminta dan memberikan pendapat kan harus jujur, nggak boleh mengada-ngada, ya harus menghargai perbedaan pendapat, jujur, demokratis, tidak mendominasi ya. Dan ada unsur hardworking and caring in the unit. Ini ada unsur value ini yang ada di dalam kontennya ya. Jadi pemilihan karakternya pertama satu berdasarkan karakter-karakter yang relevan dengan isi dari teksnya ya. Karena jadi karena teksnya itu melibatkan tindakan meminta dan memberi pendapat, maka karakter yang relevan dengan tindakan meminta dan memberi pendapat itu menurut 18 karakter utama adalah honest, polite, and confident. Ya. Terus karakter lain yang ingin dikembangkan adalah hardworking and caring. Kalau menyapa, karakter yang kita mau kembangkan friendly gitu ya. Kalau menyapa jangan fake greeting atau mencucu, tapi harus friendly greeting gitu. Nah ini, nah terus masuk pada kegiatan-kegiatannya ada let's start ya, kemudian ada ya let's start tuh banyak ya karena itu adalah BKUF. Kemudian let's watch and listen to more ya. Kita lihat let's start ya, let's start. Nah ini kan dikasih listening activities ya, karena ini audionya belum siap, maka instruksinya kami ubah read dulu ya. Work in pairs, read the conversations carefully.
Karena audionya belum siap itu. Kalau audionya udah siap kan ada listening-nya, berarti listen to the conversations carefully gitu kan. Nah ini, conversations antara Adi dan Dina, ya. Nah, karena kita memang bahan ajarnya itu untuk siswa di Indonesia, maka nama-nama itu ya jangan nama-nama orang asing gitu. Bapak Ibu boleh, mengadaptasi dari buku-buku ya, buku-buku yang ada. Tapi namanya diubah gitu ya, lokasi juga diubah supaya lebih kontekstual ke siswa ya. Misalnya di sini I think Cibubur Camping Ground. Mereka tahu kan kalau Cibubur itu ada di Indonesia. Kalau misalnya nama lain di luar negeri ya berarti belum terlalu kontekstual karena this is actually supposed to be for Indonesian students ya. Nah ini. Nah, ada percakapan, intinya kita mau mengajarkan apa, expressions ya, for, asking for, and giving opinions. What do you think of the locations for the camping gitu ya. Have you heard the school announcement about our school camping program next month? Hi Di, yeah, I did. What do you think? Blah blah blah. I think Cibubur Camping Ground is a good spot for camping. I think itu kan respon dari pertanyaan meminta pendapat dan sebagainya sampai akhirnya great, I'm glad that our school has picked the right place for us to go camping. Nah sekarang pertanyaannya, then answer and discuss the questions with your friends ya. Ya. Answer and discuss the questions with your friends. Ini dari instruksinya nanti bisa ditambahi misalnya answer and discuss the questions with your friends. Oke, mau kok. Ya udah nggak usah lah, masa, kalau, masa mau ditambahin. Honestly sih ya, oke. Bisa juga sih kalau mau mengeksplisitkan misalnya dan, eee, be honest ya, eee, and answer and discuss the questions with your friends, itu juga bisa. So what is Adi and Dina talking about? Ya, ini jadi pertanyaan 5 sampai 6 ini ya, pertanyaan 6 ini sebenarnya pertanyaan untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat siswa, peka atau terbangun pengetahuannya terkait unsur-unsur teks ya, yang terdiri dari konteks, topik, konteks, kemudian, linguistic features ya, ya, topik, konteks, linguistic features ya. Ya, topiknya, what is Adi and Dina talking about? Ya kan, field itu kan. Who do you think Adi and Dina are? Ini context of situations, konteks. Context of situations itu terdiri dari siapa yang berbicara, hubungan mereka apa, mereka komunikasinya terjadi di mana, komunikasinya terjadi melalui apa. Nah, itu adalah context of situations ya. Who do you think Adi and Dina are? Where do probably they have the conversations? What does Dina say to us for Adi's opinion? Ini adalah terkait linguistic features-nya. What does Adi say to respond to Dina's expressions? Ini juga linguistic feature. Name a camping ground in your town. List 5 points that make the camping ground the best options for your school camping program. Ini adalah higher order thinking skill. Jadi disuruh list ya best options, 5 points. Jadi reasons ya, list 5 reasons that make the camping ground the best options for your school camping program. Ini adalah penyisipan integrasi critical thinking skill di sini Bapak Ibu. Nah, jadi activity 1 ini fokusnya pada ini kan, fokusnya pada ini tadi. Nih, speaking strength tadi ya, speaking strength. Sorry, back and forth Bapak Ibu, saya bolak-balik supaya bisa, istilahnya mencocokkan antara practice and theory ya. Oke, nah jadi dari itu contoh-contoh, jadi dari contoh activity tadi, kita lihat, unit desainnya. Nah ini ya, jadi tadi speaking strength ya. Nih, ya, speaking strength.
Nih, jadi watching and or listening to a video or an audio recording to identify the topic and to infer the context of situations and that of culture. Bagus kalau ada context of culture yang bisa dimunculkan, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya konteksnya jelas banget gitu ya, mengandung unsur budaya, why not bringing the context of culture out gitu ya, bring it out gitu. Lewat kegiatan apa ya Bapak Ibu bisa mengerahkan kreativitasnya untuk memunculkan konteks of culture-nya tuh gimana, nggak sekedar ditanya gitu, tapi membuat mereka itu melakukan sesuatu ya, atau menciptakan sesuatu yang itu mengandung nilai-nilai budaya gitu, culture, ya. Ya, discussing some questions on the field and presenting the result of the discussions ya. Jadi tadi kan baru activity one Bapak Ibu ya, activity two kan ada juga. Nanti setelah tadi siswa dikasih semacam listening comprehensions activity ya, kemudian dikasih speaking activity. Itu ada discussions ya. Discussing some questions on the field and presenting the result of discussions. Kemudian listening for comprehensions ya. Nah, task 3 Bapak Ibu bisa ngasih satu lagi kegiatan listening, tetapi itu fokusnya pada eh, mengembangkan keterampilan listening ya. Ya, karena tadi yang task one itu membuat mereka kita minta untuk terbangun pengetahuan atau kepekaan untuk mengidentifikasi properti teksnya, ya kan? Nah, di task 3 itu terbangun kepekaan untuk membangun keterampilan mendengarkan. Nah, jadi kalau kita sudah bikin template kayak gini Bapak Ibu tuh detail sekali merencanakan, apa yang akan diajarkan dan aktivitasnya apa, dan dalam tahapan apa. Jadi kan mengajar itu nggak random jadinya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, nih ya, kita lihat task 2. Nah, task 2 ini ada dialog lagi. Read the dialogue between a teacher and a group of 8 graders. Ya, karena audionya belum siap, maka itu tadi instruksinya read ya. Nah, ini coba kita lihat isinya ya. Oke, terus ini write true or write T for true statements and F for false statement. For false statements ya. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan nomor 1 sampai 6 ya. Ini sebenarnya melatihkan siswa untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan mereka ya. Jadi kayak identifying specific details gitu ya, micro skills of listening gitu loh. Identifying the specific information dan sebagainya, tapi sebenarnya at the same time juga membuat siswa itu peka terhadap properties of the text ya. Misalnya the dialogue is about kinds of study clubs at school. Itu kan topik ya, topik. Itu kan field. Nah, berarti field atau topik itu sebenarnya properti teks sekaligus juga bagian dari micro skill of listening gitu ya. Karena micro skill of listening kan ada identifying the topic of the text gitu kan Bapak Ibu, ada kan ya? Identifying specific informations of the text gitu kan. Ya. Nah, itu Nah, ini terus work in groups of 3, ya, go to school library and find any references about extracurricular activities. Exchange your opinions about the benefits of joining an extracurricular of your interest ya. Oke. Ini juga bagian dari BKOF ya. Jadi dikasih kegiatan lagi yang intinya membuat mereka tuh peka terhadap topik and konteks dari teks yang akan topik, konteks, dan konten ya. Topik, konteks, dan konten dari teks-teks yang akan mereka pelajari gitu. Nah, karena kontennya itu teks itu bisa bermacam-macam, maka konten dari teks-teks yang Bapak Ibu berikan tuh kalau bisa itu sealiran gitu ya, senada ya. Karena ini topiknya kami kembangkan
topiknya adalah kegiatan sekolah. Topiknya adalah kegiatan sekolah. Bisa extracurricular activities, ya bisa intracurricular activities, ya. Ini isi teksnya nih. Good morning everyone, I'm Anindyo, your classroom teacher. We'll spend some time in our first meeting today for discussing the extracurricular activities in our school. Ini extracurricular activities, ya. Please feel free to ask me any questions, ya, bla bla bla. Terus intinya adalah ini untuk mengajarkan apa tindakan memberi dan meminta pendapat. What do you think of the benefits of this extracurricular activity? Ini kan what do you think, ya. Terus responnya I think that, ya, I think that by joining bla bla bla. Terus ada lagi pertanyaan what's your opinion, ya, ini ya. What's your opinion of this extracurricular activity? Ya, terus what do you think of this club? Ya. I think that this archery club is bla bla bla. Ya. Terus ya itu. Jadi ada beberapa expressions untuk meminta dan memberi pendapat itu udah dimasukkan di situ. Oke. Nah, terus terakhir nih kegiatan untuk mengenalkan vocab yang terkait dengan isi teks-teks yang akan diberikan, ya. Karena ini school activities, ya. Jadi di sini ada brainstorming dengan mind mapping, ya. School activities di sekolah itu apa saja. Mereka bisa brainstorming di situ. Nah, ini let's watch and listen to more. Ini intinya intensive reading, listening, and viewing, and extensive reading, listening, and viewing. Nah, begitu Bapak Ibu, let's learn dan sebagainya sampai bawah, sampai selesai let's learn. Let's learn itu bagian dari modeling of the text, ya. Let's learn, modeling or deconstructions of the text. Kemudian di sini ada penjelasan eksplisit terkait dengan unsur-unsur teksnya, ya. Ada ini greeting, kemudian asking for opinion, giving opinion, and supporting facts and informations. Asking for opinion, giving opinion, and supporting facts or information, saying goodbye, and responding to goodbye. Nah, ini itu bagian dari modeling or deconstruction of text. Let's collaborate, ini bagian dari joint constructions. Kemudian let's speak up, ini independent constructions, ya. Nah, ini value corner Bapak Ibu, value corner. Ini sisipan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter secara eksplisit Bapak Ibu. Menyisipkan pendidikan karakter secara eksplisit, ya. Jadi ini let's have fun and practice respecting others' points of view. Gitu ya. Wait. Ini kayaknya ada kesalahan di instruksinya, ya. Ya, ada satu kegiatan yang missing begitu. Coba nanti saya cek. Nah, ini school charity program plan, ya. Di sini imagine that you are planning to participate in your school charity program with your partner, your school bla bla bla. Ya. Jadi ini ya sebenarnya oke ini topiknya tentang school charity program plan. Oh benar ding, maaf Bapak Ibu. Let's have fun and practice respecting others points of view. Ini kan activity-nya. Begin by thinking about the most impactful charity you could imagine. You want to give what those unfortunate families need, ya, for supporting their daily life without your partner seeing. Write details under each of the following headings. Ya, ini time and place for the charity activity, who to invite to contribute, ya. Nah, mereka suruh bikin plan aja sih, bikin plan untuk charity program. Ya. Itu. Jadi intinya adalah ini untuk
explicit integrations of character values, Bapak Ibu. Explicit integrations of character values, ya. Ya, let's summarize, itu summary, let's reflect. Reflectionnya simple aja, kita reflectionnya itu sebenarnya checking learning outcomes ya. Apakah learning progress-nya itu sudah mengacu pada learning outcomes, ketercapaian learning outcomes ya. Misalnya, I can ask for opinions properly and confidently. Yes or no. Ini hanya perception aja sih, nggak usah rumit-rumit sih reflectionnya. Karena ini untuk anak SMP, mereka tinggal centang aja yes or no menurut persepsi mereka ya. I can give or respond to opinions properly and confidently. I learn some words or vocabulary related to school activities. I can apply proper intonations for asking for opinions. Sampai I can identify the values of respecting others' opinions, being honest, democratic, hardworking, and caring in the unit. Ya, ini persepsi mereka, apakah mereka bisa mengidentifikasi nilai-nilai karakter itu di dalam materi bahan ajarnya. Nah, itu reflection-nya. Nah, ini kira-kira beginilah ya Bapak Ibu study pack. Ini kan bahan ajar ya, kalau study pack yang kemarin ditunjukkan Bu Itat yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa itu kan sebenarnya desainnya untuk belajar mandiri secara aksesnya itu secara online mungkin ya. Kalau yang buku ini kan buku yang tadi saya tunjukkan itu kan aksesnya buku ya memang, sebenarnya harapannya itu dalam bentuk buku gitu. Kalau study pack yang Bu Itat kemarin contohkan itu wujudnya bisa dalam bentuk e-book gitu ya, dalam bentuk e-book. Jadi mestinya harus detail seperti ini tadi ya Bu ya. Kalau yang kemarin dicontohkan itu sepertinya cuma satu materi gitu ya. Sebentar ya Pak, saya cari charger dulu hampir habis komputer saya. Oh iya. Ini tadi Prof. Pratomo juga tidak bisa sampai selesai karena beliau juga presentasi tugas juga sehingga kelas D itu saya alihkan ke kelas B sama kelas C dan kelas A. Iya, Pak Didi, tadi pertanyaannya apakah harus detail seperti itu? Ya iya, karena kan coba saya tampilkan kemarin saya kayaknya udah Yang mendownload punya Bu Itat itu ya. Megan itu ya? Maria, Megan, Maria, sebentar saya download-nya. Study pack itu buatan mahasiswa kami ya. Terus sekarang mereka sekarang semester 2 ya si Maria. Nah, ini sudah saya downloadkan. Nah, bentuknya kan kayak gini Bapak Ibu. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu, sudah terlihat jelas. Ya, jadi ini ya sebenarnya ini e-book ya. Ini bentuknya more or less seperti e-book kalau menurut saya. Ya kan? Nah, kalau sebenarnya yang printed tadi mau di-e-book-kan juga bisa sih. Kan prinsipnya sama, ya emang harus detail. Activities-nya ini sudah harus mengacu pada activities dengan berdasarkan prinsip apa yang dianut gitu. Jadi cara mengurutkan Bapak Ibu, kalau kita mengembangkan bahan ajar semacam ini ya, baik itu dalam bentuk printed versions maupun electronic versions, the principles are the same gitu. Principles are the same. You must rely on one particular organizing principle-nya apa gitu. Karena kita nggak bisa menyusun aktivitasnya itu random gitu ya. Ini kan misalnya kita mulai dari the short animations film descriptions, terus ini oke, ini. Nah, ini communicative and interactive online learning.
for pre-intermediate level. Reception activities. Nah, reception. Ya itu masih saya buat ya. Maksudnya reception itu reseptif ya, bukan receptions. Makanya Receptive. iya. Receptive activities mestinya atau stimulation gitu ya, Bu? Ini reseptif kalau menurut saya, reseptif. Maksudnya dia mau dalam tahapan ini siswa mendengarkan banyak input teks dulu kan, karena di sini ada brainstorming activity, dia pakai learning apps ya. Ya. Di sini brainstorming activity. Bapak Ibu bisa juga memadukan dengan aplikasi-aplikasi belajar seperti learning apps atau mungkin Wakelet, Padlet, atau mungkin tadi apa tadi pagi di PBI itu ada workshop tentang itu ya, aplikasi belajar. Saya hanya bisa mengikuti separuh ya, karena sampai sore workshopnya. Itu untuk mahasiswa sih. Sebentar, apa sih tadi contoh-contohnya? Learning applications ya. Bisa answergarden.ch ya, WooClap, learning apps, Three-Sider ya, Wakelet, Padlet, Flipgrid, dan sebagainya. Itu macam-macam learning apps yang Bapak Ibu bisa explore sendiri caranya gimana, sehingga ketika Bapak Ibu mengembangkan study pack atau bahan ajar secara printed maupun elektronik, itu bisa menggabungkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ya. Sekarang luar biasa banget aplikasi belajar yang bisa kita manfaatkan, tetapi ya itu memang harus belajar lagi ya. Tadi saya juga aduh belajar lagi nih macam-macam learning applications yang diajarkan oleh narasumber dari ITB. Kami mengundang 2 narsum dari ITB ya untuk mahasiswa supaya mereka belajar teknologi. Tapi sebenarnya dosen juga harus belajar ya. Itu tadi. Ini termasuk learning apps itu tadi ada ya sama Pak Jati Ya. namanya itu di Pak Gumbawang Jati, mungkin Bapak Ibu udah kenal namanya. Ya dari ITEL itu ya, Bu ya. Oh, dari ITEL Pak. Saya beberapa kali mengikuti acaranya beliau sama Bu Vinita itu juga. Iya, itu Bu Vinita dan Pak Jati yang kami undang gitu. Oh, Karena bagus. kan beliau sering toh ngasih workshop tentang learning application seperti itu. Jadi kami undanglah Pak Bu Vinita dan Pak Jati. Wah, Pak Didi ini update juga nih ya professional development-nya. Bagus Pak. Harus aktif. Iya. Ya. Nah ini ya, terus ini ya ini intinya listening and viewing activity ya. Jadi diawali dengan input listening and viewing activity ya. Ya. Terus apalagi nih activity 3 confirming and reasoning. Ya. Activity 4 listening comprehensions. Nah, ini terus yang kedua interaction activities. Nah, ini kan mahasiswanya kalau saya dosennya kan saya perlu tanya organizing principle untuk mengurutkan aktivitasnya itu apa, berdasarkan apa. Dia pertama judulnya adalah apa nih? Kok activity 3, activity 1 tadi oke. Ini ya nggak ada ya. Ini kan interaction activities. Nah, sebelum interaction activities ini apa tadi judulnya? Dia ngasih judul apa? Yang setara dengan interaction activities. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Oh ini, receptive activities Pak Didi. Nah, receptive activities, kemudian, aduh komputer saya tuh kalau udah habis baterainya dicas sambil nge-zoom gini udah nggak kuat. Jadi ini terpaksa nggak saya cas. Udah tua komputernya. Alright. Nah ini, pokoknya intinya begitu Bapak Ibu. Ini hanya saya ngasih contoh aja. Nah akhirnya reflection ini. Reflections itu selalu menjadi ujung ya. Terus appendix, kemudian references. Nah ini. Nah jadi Maria ini mengembangkan materinya pertama tadi ada production activities. Jadi dia pertama receptive activities, interaction activities, dan production activities.
gitu. Ya ini sudah sesuai dengan apa teori membelajarkan listening dan speaking kan, the teaching of listening and speaking, bahwa the teaching of speaking itu harus diawali dengan pemberian input teks ya kan, the teaching of listening dulu. Jadi the teaching of listening itu berfungsi sebagai input teks dari speaking. Ujungnya adalah production activities ya. Tapi ini production-nya kok writing ya? Saya nggak paham juga sih. Kok writing? Tadi sudah diajari writing belum sih? Nah, ini. Describing experience. Ini kalau maunya integrated, ini nggak tuntas menurut saya. Activities-nya. Kalau maunya integrated. Ini reading, oke. Ini reading comprehensions. Oke, ini reading. Song. Listening. Dia mau maksudnya inputnya memang receptive, listening and reading ya. Receptive, listening dan reading. Ya. Terus setelah receptive ini interaction activities. Nah, interaction activities-nya ada reading comprehensions. Oke. Terus mestinya ada speaking, describing experience. Describing-nya writing. Writing ya. Tadi kan reading. Ya. Oke, interaction activities. Di sini sharing opinions. Production activities, writing lagi. Alright, intinya dia memang berusaha menggabungkan integrated strength di sini ya kan? Integrated strength. Ya oke lah, untuk mahasiswa ini memang sudah on the track, cuman kurang detail aja pola pikirnya ya, nggak masalah karena memang ini proses belajar kan. Tapi sudah bagus secara keseluruhan. Ya, kalau Bapak Ibu bisa menciptakan seperti ini ya, ini bisa dibuat koleksi e-books ya di sekolah. Masing-masing teks itu punya seri ya, misalnya study pack untuk seri recount, untuk seri procedure, untuk seri naratif, untuk seri expositions, discussions, review, dan sebagainya. Maaf Bu, berarti itu nanti bisanya masuk ke 32 KD ya, kalau di SMK itu kan ada 32 KD untuk bahasa Inggris misalkan, ataupun juga untuk bahasa Indonesia dan beberapa yang lain, berarti pack-nya nanti bisa based on ini ya, core competencies itu ya Bu ya, apa kompetensi dasarnya itu ya? Iya, memang. Jadi, tapi Pak Didi, kalau berdasarkan KD itu, menurut pengalaman pemetaan KD-KD itu sebenarnya overlapping ya, terutama di SMP. Di SMP itu banyak KD itu sebenarnya muaranya adalah teks deskriptif SMP. Teks lesan ya, teks lesannya banyak, macam-macam tindakannya, ada meminta, memberi pendapat, dan sebagainya. Ya, teks lesan banyaknya teks lesan. Nah, untuk teks tulisnya, untuk fokus dari teks tulisnya, itu kalau dipikir-pikir itu muaranya ke deskriptif semua gitu. Jadi overlap. Nah, itu sebabnya kalau kita mengacu lagi pada pembelajaran berbasis teks, starting point dari mendesain instructions kita ya yang di dalamnya ada bahan ajar atau study pack itu, starting point-nya adalah teks Pak Didi dan Bapak Ibu. Ya, teks. Jadi seri teks recount untuk SMP. Ya, teks recount itu munculnya di kelas berapa? 7, 8, 9 gitu ya. Bapak Ibu tuh harus memetakan dulu. Oh gitu Pemetaannya ya. iya, tadi sebenarnya di materi yang buku tadi ya, sudah saya tunjukkan pemetaannya belum ya? Nah, nanti Bapak Ibu, kalau buku kami udah jadi, beli aja ya, nggak Apa mahal Bu jadinya Bu? nggak mahal promosi. Tapi ya kan ini bagi-bagi ilmu sebenarnya, nggak komersil juga sih, ya. Nggak tahu juga mau dihargain berapa, wong belum di layout di Iya penerbit kalau ya. udah jadi nanti kita juga mau Bu beli. Iya. Oke, sebentar saya tunjukkan pemetaannya. Karena ini, teori-teorinya memang dari apa yang kami dapatkan, ketika penelitian bersama partner dari Australia ya. Saya dan Bu Suwarsih tahun 2019 tuh ke Australia, terus berdiskusi tentang, text base ini, dikasih banyak bahan gitu ya. Nah, banyak bahan tuh kan kalau dikasih ke guru-guru kan
Dibaca nggak kira-kira? Kalau bahannya mentah gitu loh. Iya, sepertinya ya sekilas-sekilas saja, Bu. Saya nggak yakin tuh dibaca wong buku isinya tuh buku gitu. Kalau nggak dikasih contoh, dirasionalisa apa, dioperasionalkan semacam ini tuh saya nggak yakin Bapak Ibu guru tuh bukannya meremehkan ya, tapi karena kesibukan Bapak Ibu guru juga, itu saya nggak yakin dibaca gitu. Makanya kami operasionalkan, terus kami beri contohnya gitu. Nah, seperti ini pemetaannya ya Bapak Ibu. Ini kami contoh pemetaan course grid for teaching text and their features untuk grade 8 based on curriculum 2013. Jadi kita petakan nih KD nomor 3.141, 3.242, 3.343, 3.444. Nah, ini kita lihat ya. Kalau untuk SMP kan kebanyakan teks lesan dan tindakannya berbeda-beda, jadi fine gitu ya. Nggak ada masalah kalau teks lesan karena tindakannya berbeda-beda. Nah, yang bermasalah itu ketika teksnya itu udah teks tulis gitu. Teks tulis di KD-KD selanjutnya itu kalau dicermati ya, dibedah, dianalisa KD-nya itu sebenarnya oh ini deskriptif lagi, deskriptif lagi, deskriptif lagi. Jadi SMP ternyata banyak deskriptifnya begitu. Hmm. Nah, Oh, Bu Anita, ini ternyata yang kelasnya Bu Ita sudah kembali ke kelas apa? Ke kelas oh ke kelas utama ya, utama. Ya, main silakan session. kalau gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan sambil nanti Bu Anita memberikan closing statement dari kelas B, monggo Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan. Tadi presentasi tadi berapa ya Bu? Berapa sekolah Tadi ya? baru Bu Sari ya, tapi saya yakin kebanyakan outline-nya Bapak Ibu masih sama seperti Bu Sari ya. Saya ingin bertanya Bu, mohon izin. Ya, silakan Pak Rahmat. Di saya kan memang di kejuruan, dan untuk study pack ini kan baru saya ketahui. Iya, Itu masih agak bingung. Pak nggak dengar suaranya. Jadi, Ya, di aktivitasnya itu agak bingung Bu, soalnya kalau semacam buku itu kan berarti mandiri, sedangkan untuk praktek itu kan kalau belum pernah itu kan otomatis harus didampingi. Nah, ini apakah untuk pendampingan teorinya saja atau gimana kalau di kejuruan gitu? oh iya nggak masalah Pak, praktis juga boleh. Jadi bukunya, oke, study pack-nya itu bisa juga didesain untuk belajar di kelas gitu, di lab atau di mana gitu. Tidak 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 harus itu untuk autonomous learning ya. Jadi namanya study pack itu tujuannya terserah aja, terserah gurunya mau menciptakan study pack untuk belajar di kelas ataupun study pack belajar di kelas kan juga sebenarnya bisa untuk mereka di luar kelas gitu. Nah, ketika Pak Rahmat sudah menciptakan study pack tertentu yang itu sebenarnya juga bisa untuk belajar di kelas, ya itu didampingi Pak Rahmat ya, tapi study pack-nya itu sendiri kan bisa juga diakses oleh siswa untuk di luar kelas. Untuk mereka belajar lagi materinya tuh kayak apa tadi di kelas. Nah, diakseslah oleh mereka secara mudah gitu ya di luar kelas. Nggak masalah Pak, jadi mau di kelas mau di luar nggak masalah. Tapi praktek yang didampingi guru di kelas ya nggak masalah juga gitu. Nanti kita kan tinggal instruksinya toh Pak, tinggal instruksi activities-nya itu tinggal kita mainkan aja. Ya, Terima kasih banyak Bu. ya bisa dipahami ya Pak Rahmat, nggak bingung kan? Ya, ya terima kasih Pak Rahmat. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jadi masukan saya tadi untuk semua Bapak Ibu kan ya, nggak hanya untuk Bu Sari karena saya yakin outline-nya Bapak Ibu yang lain mungkin masih mirip-mirip kayak Bu Sari karena itu langsung dari RPP kan ya. Ya. Tapi kalau nanti kita ngacunya berdasarkan contoh yang diberikan oleh Bu Ita itu tadi, sebenarnya sudah masuk Bu ya? Atau Sudah, kurang lengkap menurut Bu Anita? sudah. Secara keseluruhan itu udah oke yang dibuat Ah, mahasiswa kami tadi kan ya. oh iya iya itu. Ya, sudah oke secara keseluruhan. Cuman namanya mahasiswa kan
detail apa istilahnya detail rancangannya itu kan kalau kita cermati lebih lanjut kan belum sinkron-sinkron amat ya, Iya. tapi itu sudah bagus ya. Sudah maksudnya sudah bisalah dipakai, dipraktekkan. Kalau misalnya tadi study pack semacam itu Bapak Ibu yang buat, sudah bisa dipakai untuk di sekolah gitu dan sudah membelajarkan teks juga sekaligus mengembangkan keterampilan bahasa Inggris kan. Karena ada receptive activities-nya, ada productive activities-nya, ada interaction activities-nya ya kan? Ya. Dan itu sudah sesuai teori pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu Anita atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, nanti setelah ini Bapak Ibu langsung bisa kembali ke kelas utama nggih nanti. Saya langsung close all room ya Bu nanti. 1 menit ke depan nanti semuanya akan kembali ke ruang utama. Sehingga nanti setelah acara ini nanti akan ada feedback dari per setiap kelas dari dosen.